22 bertobat. Terima kasih atas paparan dari Pak Pendeta. Saya melihat data di dalam Kisah Para Rasul 8:22, bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu dan seterusnya. Ada banyak data di dalam kitabnya orang Yahudi yang menganjurkan kemudian bertobat. Mazmur 34:15, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Yeskil 18:21-23. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Dia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jadi dalam kitab Yehezkiel 18, Tuhan menginginkan kemudian orang-orang fasik itu bertobat dari segala dosanya, lalu berpegang kepada segala ketetapan Tuhan dan melakukan keadilan dan kebenaran. Orang tersebut pasti tidak mati. Ini dalil. Ini sama persis dalam Islam. Jadi ngapain kemudian umat Islam itu harus berpikir percaya kepada Tuhan yang turun ke bumi mati untuk menebus dosanya? Umat Islam nggak perlu repot untuk melakukan hal seperti itu. Umat Islam cukup bertaubat saja. Bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka mereka akan terampuni dosanya. Nah, kebetulan Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini memang untuk mensucikan manusia. Wa yuzakkihim, Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 2. Nah, ini adalah hal yang menarik. Ada juga pengakuan Yesus, Markus 1:15, waktunya telah genap, kerajaan Tuhan sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Banyak hal dalam kitabnya saudara kita Kristen yang mengajarkan pertobatan dan itu berasal dari Yesus sendiri yang berkata, konon Yesus yang berkata di situ. Sebagian juga ada narasi penulis. Artinya bahwa dari segi keagamaan ini, konsep solusi dosa di Islam itu sangat kasih. Cerminan kasih itu akan nampak terbias dalam ajaran Islam ini. Kenapa? Allah sangat kasih kepada hambanya. Hanya dengan hambanya mengatakan, ya Rabb, aku mohon ampun atas segala dosaku. Pencipta langit dan bumi seketika menghapuskan dosa tersebut. Kasih, makanya disebut maha kasih, Ar-Rahman. Tapi kalau di Kristen, alhamdulillah kami umat Islam tidak menganut ajaran tersebut. Ajaran di mana Tuhan mereka harus turun ke bumi mati untuk menebus dosa. Ya, selevel dengan domba-domba yang dikorbankan oleh Bani Israel, lembu, sapi untuk menebus dosa-dosa mereka. Ini agak susah untuk diterima oleh umat Islam khususnya. Karena itu, sekali lagi saya katakan, dalam ajaran agama Islam, ketika kita berdosa, maka solusinya faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Maka cukup kemudian kita mengatakan, ya Rabb, ya Allah, saya bertaubat. Oleh karena kasih sayangnya dosa kita kemudian diampuni. Ya, sekali lagi kami umat Islam bersyukur tidak harus korban Tuhan untuk nebus dosa kami. Nanti saya